Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada anak-anakku kelas 7 SMP. Dalam kesempatan ini kita masih belajar dengan menggunakan metode daring, yaitu pendidikan agama Islam kelas 7. Dalam kesempatan ini, sebelum kami lanjutkan untuk membahas bab 4 tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah, maka pesan kami tetap semangat bersama keluarga di rumah untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu kita nanti bermanfaat. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini akan membawa keberkahan, bermanfaat dunia, dan insya Allah bermanfaat sampai ke akhir. Anak-anakku, sebelum kita lebih dalam membahas materi, maka ada baiknya, dan ini memang harus kita mengerti pengertian daripada sholat berjamaah, ya, supaya nanti kita lebih jelas apa pengertiannya sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Inilah pengertian daripada sholat berjamaah. Berikutnya adalah hukum sholat berjamaah. Apakah hukumnya sholat berjamaah itu? Yaitu hukumnya adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi marilah kita sepakati bersama bahwa hukum sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Berikutnya adalah keutamaan daripada sholat berjamaah itu apa? Keutamaan sholat berjamaah adalah bila dibandingkan dengan sholat sendirian atau munfarid, itu dilipat gandakan 27 derajat. Ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Oleh karenanya sholat berjamaah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bila dibandingkan dengan sholat sendirian atau sholat munfarid, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Anak-anakku, berikutnya adalah dalil tentang sholat berjamaah atau dasarnya. Segala perintah pasti ada dasarnya, ada dalilnya. Sedangkan dalil tentang sholat berjamaah adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan, ya, bahwa keutamaan sholat berjamaah itu anna Abdillah bin Umar anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisab'i wa isrina darajah. Dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Mudah-mudahan kita adalah gemar melaksanakan ibadah sholat berjamaah, yaitu utamanya adalah sholat fardu. Berikutnya kita bicara tentang syarat sahnya sholat berjamaah, ya. Sekali lagi, syarat sahnya sholat berjamaah.
Di dalam syarat sahnya sholat berjamaah ini ada 4. Yang pertama harus ada imam. Imam adalah pemimpin yang berada di paling depan. Yang kedua adalah makmum berniat untuk mengikuti imam, yaitu makmum itu yang berada di belakangnya imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Satu majelis itu dalam satu naungan atau dalam suatu kelompok. Yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Inilah 4 hal inilah yang menjadi syarat sahnya sholat berjamaah. Anak-anakku, berikutnya adalah kita akan membahas tentang syarat-syarat menjadi imam. Karena kita berbicara tentang sholat berjamaah, yang pertama harus ada imamnya. Ya, syarat menjadi imam itu apa saja? Syarat-syarat menjadi imam adalah 1. Mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Sekali lagi, nomor 1 adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Ini adalah syarat menjadi imam. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Fasih di sini artinya jelas, ya. Dia fasih atau jelas dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Jadi syarat yang ketiga itu carilah seorang yang paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain yang ada dalam suatu lingkungan atau jamaah itu. Yang keempat, syarat menjadi imam adalah harus berakal sehat. Jadi akalnya sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kelima adalah baligh. Baligh itu sudah masuk pada tataran usia dewasa. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh adalah seorang laki-laki. Ada keterangan, perempuan boleh jadi imam, boleh, jika makmumnya semuanya perempuan. Ini saya garis bawahi lagi, saya ulang lagi. Syarat yang nomor 7 menjadi imam adalah harus seorang laki-laki. Ada keterangan berikutnya, perempuan boleh menjadi imam, boleh, jika makmumnya semuanya perempuan. Jadi sesama perempuan boleh imamnya perempuan. Nah, seorang laki-laki, Pak, seorang laki-laki bisa menjadi imam laki-laki dan sekaligus menjadi imam perempuan. Yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi imam ini harus memang sengaja menjadi imam, berada di barisan yang paling depan, memimpin sholat berjamaah, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Inilah anak-anak syarat-syarat untuk menjadi imam. Ada 8 ya, garis besarnya ada 8. Mudah-mudahan anak-anak nantinya setelah dewasa akan mampu menggantikan sebagai imam sholat. Kalau tidak mampu menjadi imam sholat di masjid atau di musola, ya insya Allah akan menjadi imam yang berada di satu rumah tangga atau keluarganya, yang akan mencerminkan insya Allah keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang beriman. Anak sekalian, berikutnya adalah syarat menjadi makmum. Saya garis bawahi lagi, syarat menjadi makmum. Makmum itu jamaahnya imam. Jadi kalau imam di depan, paling depan, makmum berada di belakangnya imam. Ini adalah makmum. Sekali lagi, syarat menjadi makmum. 1. Makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi seorang makmum harus mengetahui gerakan sholatnya imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Tidak boleh imamnya di masjid,
makmumnya di rumahnya sendiri tidak boleh, berarti harus berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misal imam sholat maghrib, maka makmumnya pun harus sholat maghrib. Ini keterangannya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami bagaimanakah syarat menjadi seorang makmum. Berikutnya, nomor 2 adalah makmum masbuk. Jadi makmum itu sebenarnya dibagi dua, ada yang masbuk, ada yang muwafiq. Nanti ada keterangannya sendiri. Untuk kesempatan ini kita bicara makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Sekali lagi saya ulang bahwa pengertian makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya makmum masbuk adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Ini saya ulang sekali lagi, kalau makmum masbuk itu makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Sedangkan makmum yang muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam sejak awal. Untuk lebih cermat dan hati-hati, mari kita ikuti ilustrasi pada slide berikutnya supaya anak-anak nanti lebih jelas. Ilustrasi yang pertama, ini mohon diperhatikan kepada anak-anak. Saya ulangi, ilustrasi yang pertama atau gambaran yang pertama. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, ini contoh. Imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah rukuk. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Ya, makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ini ilustrasi yang pertama, mohon diperhatikan. Sekali lagi saya ulangi. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah rukuk. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ya, ini mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerti dan bisa jelas sehingga nanti insya Allah anak-anak tidak bingung. Berikutnya adalah ilustrasi yang kedua atau gambaran yang kedua atau contoh kasus yang kedua. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi
pada saat imam menutup salam dengan menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ini ilustrasi kedua, saya ulang sekali lagi ya biar jelas. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Jadi meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Inilah ilustrasi yang kedua. Anak-anak bisa nanti ini Bapak ambil dari buku Panduan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 revisi tahun 2017 dari Kemendikbud Republik Indonesia. Nanti anak-anak bisa membacanya sekali lagi. Berikutnya adalah ilustrasi yang ketiga atau gambaran ketiga atau suatu kasus ya, kejadian yang ketiga. Ini mohon diperhatikan baik-baik pada anak-anakku sekalian. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Sekali lagi, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Nah, ini tolong diperhatikan, akan saya ulang sekali lagi. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, maka makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Ini adalah ilustrasi yang ketiga. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Jadi kalau kita berjamaah di masjid atau di musola, kita akan tahu ilmunya. Berikutnya yang ketiga, materi yang nomor 3 adalah halangan sholat berjamaah. Halangan itu rintangan atau sesuatu yang membolehkan orang tidak sholat berjamaah. Jadi sholat jamaah bisa ditinggalkan lalu sholat sendirian atau munfarid karena faktor sebagai berikut. Ini mohon diperhatikan. Salat jamaah bisa ditinggalkan lalu sholat sendirian karena faktor sebagai berikut. 1. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Dalam hal ini tentunya ya hujan deras atau hujan yang lebat. Kalau hujannya hujan rintik-rintik kan tidak susah menuju ke tempat sholat berjamaah ya. Sekali lagi, halangan sholat berjamaah diakibatkan atau disebabkan 1. Hujan deras yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, ketika ada angin kencang yang sangat membahayakan. Ini juga ada keringanan, kita boleh tidak melaksanakan sholat ada angin kencang yang sangat membahayakan. Jadi tapi nanti kita sholat sendirian setelah angin kencangnya berlalu. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Jadi memang benar-benar sakit yang susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Pertanyaannya, kalau hanya sakit biasa Pak, mungkin sakit sedikit pusing atau sakit pilek atau flu atau gimana ya, tentu saja anak-anak bisa menerjemahkan sendirilah. Yang halangannya itu sakit yang susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau ingin buang air kecil. Ini juga boleh tidak berjamaah, tetapi nanti sholat sendirian.
Jadi pada waktu mau ada sholat jamaah tapi perut tidak bisa kompromi, kepingin buang air besar ke belakang atau buang air kecil ke belakang, ya ini ada keringanan bagi hamba-hamba Allah yang memiliki kasus seperti itu. Yang kelima adalah karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan. Contoh misalnya seperti bawang. Kadang-kadang kalau makan bawang kan sulit, susah ya. Pete, entah pete Cina atau pete Jawa yang sekelasnya, dan jengkol. Makanan ini kan sulit untuk disusahkan. Tetapi kalau sekarang sudah ada yang namanya pasta ya, untuk segera menghilangkan bau makanan yang barusan kita makan. Tapi dalam kaidahnya boleh kita meninggalkan sholat berjamaah karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, pete, jengkol, dan lain sebagainya yang sederajat lah. Inilah kepada anak-anakku sebagai ilmu, sebagai khasanah ilmu. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa mempraktekkan dalam berjamaah atau berperilaku kesehari-hariannya. Kami doakan, amin. Sekalian, berikutnya adalah tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tapi kalau tidak memungkinkan, cukup iqamah saja. Tapi yang paling sempurna adalah sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqamah. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya laki-laki. Ini tata cara yang kedua. Yang ketiga, di dalam sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau syir atau syiron. Nah, ini tata cara sholat berjamaah. Pada slide ini baru 3, kita akan berlanjut pada slide berikutnya. Masih kelanjutan daripada tata cara sholat tadi yang nomor 3 ya, ada bacaan yang dinyaringkan, bacaan yang dilirihkan oleh imam. Nah, sekarang bacaan yang dinyaringkan. 1, bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi, dan salam. Ini yang harus dinyaringkan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, ini bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi, dan salam. Yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat, seperti maghrib, isya, subuh. Nah, sekali lagi, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat, maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jum'ah, sholat gerhana, istisqa, idhain atau 2 hari raya, sholat tarwih, dan sholat witir. Nah, ini yang dinyaringkan. Yang ketiga adalah bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai baca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Waladhdallin, amin. Inilah anak-anakku untuk bacaan yang dinyaringkan ya. Kita akan lanjut pada slide berikutnya karena masih belum selesai. Masih ada rangkaiannya tata cara sholat berjamaah. Masih lanjutan tata cara sholat berjamaah yang keempat. Kalau tadi kan slide berikutnya sampai ketiga ya. Sekarang masuk tata cara berjamaah yang keempat. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Sekali lagi saya ulangi, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalau ada makmum kok mendahului gerakan imam, ini makmum yang tidak baik. Makmum harus mengikuti gerakan imam. Dan yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum
atau membaca sendiri-sendiri. Nah, dalam kesempatan ini jadi diharapkan imam membaca zikir dan doa bersama jamaah atau boleh membaca sendiri-sendiri. Inilah anak-anak untuk lanjutan tata cara sholat berjamaah. Untuk kesempatan ini anak-anak mari kita lanjutkan belajar ya, pembiasaan sholat jamaah. Jadi pembiasaan itu ya kebudayaan atau kebiasaan atau pakulinan sholat nalika sholat jamaah. Yang pertama, ketika waktu sholat tiba segera ke masjid dan mengumandangkan azan. Inilah adalah pembiasaan. Insya Allah kalau kita membiasakan diri seperti ini, jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi ketika waktu sholat tiba segera ke masjid dan mengumandangkan azan. Kalau sudah ada yang mengumandangkan berdiri ya nggak apa-apa, kita datang ke masjid lebih awal. Yang kedua, ketika dengar azan segera menuju masjid. Nalikane ndungu azan kita segera menuju masjid. Yang ketiga, mengajak teman untuk sholat berjamaah. Jadi anak-anak mengajak teman untuk sholat berjamaah itu termasuk suatu akhlak yang mulia. Jadi teman-teman diajak untuk sholat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin silaturahim antar sesama di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis ta'lim di masjid. Majelis ta'lim itu ya majelis yang mengajarkan tentang ilmu agama. Yang keenam adalah tidak membedakan status sosial seseorang. Yang ketujuh, bersikap demokratis dan taat pada pimpinan orang tua. Yang kedelapan, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Itulah pembiasaan sholat berjamaah. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Utomo sholat berjamaah ya, utamane sholat berjamaah. Nomor 1, pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. Inilah keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama adalah pahalanya atau ganjarannya atau fadlnya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang ketiga, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang keempat, menjaga persatuan, kesatuan dan persamaan. Yang kelima, menahan diri dari kemauan sendiri atau sifat egois. Yang keenam, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinan. Ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Kita sebagai umat Islam, insya Allah kita taat pada pimpinan kita. Ya tentu saja pimpinan yang amanah. Kalau kita rajin sholat berjamaah, maka insya Allah akan memperoleh 6 hal yang mulia ini. Dan sebagai jumpa kita yang terakhir pada materi ini, materi sholat berjamaah ini, kepada anak-anakku kelas 7 mohon diperhatikan baik-baik karena ini berkaitan dengan tugas mandiri anak-anak ya. Yaitu buatlah suatu resum. Resum itu ya ringkasan atau ikhtisar atau catatan-catatan penting dengan menggunakan bahasamu sendiri, jadi bahasanya bebas, tentang kisah seorang ahli ibadah tapi lupa tidak sholat berjamaah. Buatlah suatu resum dengan menggunakan bahasamu sendiri tentang kisah seorang ahli ibadah tapi lupa tidak sholat berjamaah. Tulislah nama, nomor absen, kelas dan sekolah. 1 minggu setelah daring ini dikumpulkan. Kepada anak-anakku atau bapak ibu guru yang lain, dalam kesempatan ini, inilah materi yang bisa kami sampaikan perihal sholat berjamaah di kelas 7. Kami mengambil dari buku panduan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, produk revisi 2017 Kemendikbud Republik Indonesia. Kalau ada kekurangan, mohon untuk bisa disempurnakan atau bisa dikasih komen di tempat yang tersedia
dan insya Allah karena keterbatasan kami mungkin ada salah dalam penuturan, bisa kita jadikan referensi berikutnya dalam pembelajaran berikutnya. Dan insya Allah kebenaran adalah dari Allah. Kalau ada kekurangan atau ada kesalahan, barangkali dari keterbatasan saya secara pribadi. Oleh karena itu, sudilah kiranya Bapak Ibu memberikan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.